Shalom teman-teman, ketemu lagi sama kita. Sekarang kita ingin mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita ingin memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Sebab Kau Besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, kehebatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita akan menyanyikan lagu dari awal. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, hari ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkata Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik Tuhan, supaya kami bisa mencerna dengan baik Tuhan, supaya kami bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, shalom semuanya. Selamat hari Minggu, dan bagi kalian yang masih di rumah aja tetap semangat dan jangan lupa udah mulai masuk sekolah kan? Belajar yang bener ya. Oke teman-teman, hari ini gue pengen sharingin sesuatu yang gue udah tanya-tanya juga ya ke anak-anak muda, dan ini lagi kekinian banget ya kan temanya. Nah tapi sebelum itu ini berhubungan juga dengan yang selalu gue sampein. Kalau pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Gue cepet aja. Intinya di sini gue pengen banget anak-anak muda, anak-anak Raja Wali dan kalian yang nonton ini itu paham konsepnya, di mana pola pikirnya, cara pikir kalian jangan sampai salah karena semua mulai dari pikiran. Oke, apa yang pengen gue bahas hari ini itu tentang insecure. Maaf garing, tentang insecure. Gue sempat tanya ke beberapa temen gue, guys, menurut kalian insecure itu apa sih? Gue sempat udah ngelakuin survei singkat dan mendapatkan satu garis besar. Intinya dasar dari insecure dari yang gue tangkap adalah gini. Mereka meragukan diri mereka yang hasilnya mengakibatkan rasa takut kepada diri mereka. Dan akhirnya merasa kayak gak layak dan merasa kayak aduh bukan gue banget deh. Dan akhirnya dia gak bisa mengubah itu jadi sebuah berkat untuk orang. Nah, oke, sebelumnya ada gak sih tokoh Alkitab yang benar-benar insecure? Ada teman-teman.
Kalau kalian tahu bahkan ini orang hebat ya kan yang insecure. Siapa itu? Ya coba siapa? Ayo tebak. Ya betul teman-teman. Jawabannya adalah Musa. Oke teman-teman, kita mau baca ayatnya dulu ya. Itu ada di Keluaran 4 ayat 10. Ini insecure-nya Musa. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Dan teman-teman, itu kata Musa, Musa aja yang udah disamperin sama Tuhan, langsung diomongin sama Tuhan, masih insecure. Jadi kalau tanya, sebenarnya insecure itu wajar gak sih teman-teman? Wajar. Tapi masalahnya gimana respon kita menanggapi insecure itu. Oh ya teman-teman, gue disclaimer dulu. Insecure yang gue maksud ini bukan sekedar insecure yang ada di konten TikTok atau Instagram ya. Tapi insecure yang lebih ke bahkan kalian sendiri gak berani akuin itu ke orang. Sering kan kayak kalian ngerasa, aduh sebenarnya gue kayak gimana ya gue ngeliat nih orang kok kayaknya keren banget ya, tapi gue kayaknya enggak banget gitu ya kan. Soalnya ada temen gue yang keren banget guys, dan gue kayak aduh gimana gitu, kayak temen gue keren banget kok gue gak bisa ya sekeren itu. Insecure juga loh akhirnya sama diri sendiri. Oke, balik lagi teman-teman. Musa pun insecure, dan insecure jadinya wajar gak sih? Wajar, tapi balik lagi yang kayak tadi gue kasih tahu, gimana respon kita menanggapi insecure itu. Nah, di sini ada beberapa fokus yang mau gue kasih tahu yang bisa mengubah pemikiran kalian begini. Insecure itu ketika kita fokus kepada diri kita. Tapi gimana kalau kita rubah pemikiran kita di mana insecure itu mungkin emang standar bagi dunia, tapi ya kita sampingin kata kita nggak layak. Tapi coba fokus di mana apa yang Tuhan mau omongin. Kenapa gue ngomong kayak gitu? Karena gini, di ayat berikutnya setelah Musa ngomong kayak gitu, firman Tuhan berkata seperti ini. Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli dan membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Nah teman-teman, apa yang udah terjadi kalian, entah banyak kan yang suka insecure sama tubuhnya mungkin, atau mungkin secara materi, atau mungkin sama pikirannya, bahkan ada yang insecure sama suaranya juga. Itu semua siapa yang ciptain? Tuhan gitu loh. Dan kita balik lagi fokus gini loh, kayak oke, gue emang mungkin gak bisa di bidang sana, tapi apa yang bisa gue lakuin? Insecure tuh gak bicara tentang karena kalian insecure, jadinya kalian jadi standar yang buruk, enggak. Insecure itu tuh cuman batasan sementara doang. Tapi balik lagi, gimana kalian merespon insecure itu dengan baik atau enggak? Jangan terbiasa jadi orang yang kayak, oke, gue insecure. Dan pada akhirnya insecure itu yang membuat identitas diri kalian. Aduh, dari dulu gue emang gak terbiasa ngomong. Ya udah gitu-gitu terus, gak akan berubah. Jangan sampai ya teman-teman. Nah, terus apa sih yang harus kita lakuin? Dan ini pasti kalian juga udah sering dengar. Beberapa minggu lalu bahkan udah dibahas juga. Yang pertama, ingat kalian boleh insecure, tapi jangan lupa untuk bersyukur. Kenali siapa diri kalian. Kenali apa yang Tuhan mau dalam hidup kalian. Terus kalau udah bersyukur gimana? Bersyukur tapi bukan berarti cuek juga. Sering banget ada orang yang kayak bilangnya sih bersyukur, tapi sebenarnya dia cuek. Jadi kayak oke, ya mungkin gue emang gak bisa kayak dia, ya gue bersyukur aja gue kayak gini sekarang. Tapi dia gak merubah sesuatu yang mungkin bisa dia rubah. Gak mengimprove sesuatu yang sebenarnya bisa dia improve. Deal with it and improve it. Kalau emang kalian ngerasa, gue kasih contoh ya, ada orang yang insecure sama tubuhnya. Kok dia bisa ya sekurus itu ya? Kalau gue gemuk, ya kalian dapat pilihan. Kalian bisa aja menguruskan badan kalian berusaha loh. Merubah citra kalian. Cuman kalau itu membuat kalian tidak nyaman dan tidak cocok untuk kalian, ya jangan. Ya kan? Ada yang mengaminkan kata-kata gue ini. Tadi terdengar di belakang sana. Balik lagi. Nah, balik lagi, gue lupa mau ngomong apa teman-teman. Oke, balik lagi. Gini teman-teman, ya kalian bisa ngerubah badan kalian. Ada kok orang-orang yang ngerasa, oh gue kayak insecure ya sama tubuh gue. Akhirnya mereka menguruskan berat badannya, ada. Tapi ada juga oke, gue emang mungkin tubuh gue tidak sekurus itu. Cuman banyak kok fashion yang cocok sama gue dan pada akhirnya gue pakai cocok sama gue. Ingat teman-teman, apalagi kalau yang wanita nih penampilan. Ada baju yang cuma bisa dipakai sama orang-orang gemuk dan itu terlihat lebih bagus dibanding untuk orang-orang kurus. Jadi
Jangan merasa kalian tidak cantik karena fashionnya tidak cocok gitu, tidak kurus. Enggak, banyak stylenya ya kan. Pikirkan, improve dong, improve gitu. Jadi gak cuma bersyukur doang, gak cuma bersyukur doang tapi lakuin perubahan. Dan gak cuma itu teman-teman, ada satu lagi yang gue mau bagiin. Selain kalian udah bersyukur, ingat juga kata-kata gue ini. Tuhan aja gak pernah ragu sama kalian. Kenapa kalian ragu sama diri kalian sendiri? Tuhan membuat kalian seperti itu. Siapa yang menciptakan lidah? Siapa yang menciptakan kalian? Ya Tuhan. Tuhan punya rencana. Dan balik lagi, fokus kalian kemana? Kalau kalian selalu melihat serba elu, ya lu gak akan cukup. Dan lu egois. Mungkin insecure bagi kalian kayak, ya dia terlihat lebih hebat atau gimana, tapi balik lagi, itu egois. Karena apa? Kalian selalu melihat diri kalian kurang. Coba lihat apa kata Tuhan. Coba lihat apa yang Tuhan mau. Kejarlah hikmat, kejarlah kebajikan. Nah, teman-teman, terus gimana sih caranya supaya kita tahu apa yang Tuhan mau? Ya balik lagi, ubah kata fokus insecure itu dengan mengembangkan diri kalian. Banyak kok yang bisa kalian pelajarin dan banyak hikmat yang mau Tuhan sampaikan ke kalian. Nah, di akhir kata gue cuma pengen kasih tau kayak gini teman-teman. Di Yeremia pun juga dikasih tahu kalau Yeremia 29 ayat 11, kalian pasti udah sering dengar. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan. Intinya semua rancangan Tuhan itu baik untuk kalian. Seperti apa kalian itu, kalian diciptakan kurus atau gendut itu baik. Kalian diciptakan dengan suara yang mungkin kurang bisa dijaga, kurang bisa bagus ya kan. It's okay, banyak hal yang bisa kalian lakuin di luar itu. Atau bahkan kalau kalian tetap mau berusaha untuk mengembangkan suara kalian, bisa juga, kan bisa dilatih. Nah, dan di akhir kata gue pengen kasih tau gini teman-teman. Jangan biarin dunia ini mencuri dan membuat standar baru dalam pola pikir kalian. Pola pikir kalian harus berdasarkan firman Tuhan. Dan biasain teman-teman, jangan insecure. Angkat kepala kalian, carilah hikmat, dan buktiin kalau Tuhan lo itu hebat. Sekian dari gue, kita mau tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini kalau kami sudah bisa membahas firman-Mu Tuhan. Biar Kau pakai Tuhan firman ini Tuhan untuk kami Tuhan sebagai benih yang baru untuk kami dan kami bisa melatih diri kami Tuhan untuk lebih baik lagi. Jaga kami Tuhan dari lingkungan kami, dari dunia yang ini Tuhan, dunia yang kejam ini. Biarlah Tuhan kami bisa selamat Tuhan dan kami bisa survive Tuhan sesuai dengan keinginan-Mu. Dan biarlah Tuhan tidak ada kata insecure dalam hidup kami. Engkau yang selalu menjagai kami percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.